Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 19 Juli 2022, di lingkungan Mahmud Bey Bacilar Istanbul, ada sebuah hutan kecil yang jarang dimasuki oleh orang-orang. Namun di hari itu, ada sesuatu yang menarik perhatian warga sekitar, yang karena penasaran, mereka pun segera memeriksanya. Dan setibanya di sana, tampak sesosok jasad manusia, sehingga mereka pun segera menghubungi kepolisian yang tiba beberapa menit kemudian. Polisi yang tiba bersama forensik memastikan jika jasad tersebut adalah seorang wanita. Pada pemeriksaan awal, di tubuhnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka, baik luka sajam ataupun luka senpi. Namun di bagian hidung, sekilas ada tampak bekas noda cairan merah, serta memar di bagian leher yang terlihat sangat jelas. Polisi pun menyimpulkan jika korban telah diserang di tempat lain dan setelah kematiannya, dia pun dibuang ke area hutan tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui bernama Pinar Damar yang berusia 32 tahun, yang sehari sebelumnya telah dilaporkan sebagai orang hilang. Untuk mencari petunjuk, polisi mulai memeriksa CCTV di sekitar area hutan, serta memeriksa di mana lokasi terakhir saat ponselnya pernah berada. Dari pemeriksaan data dan rekaman telepon di tanggal 18 Juli, mengungkapkan bahwa sepulang bekerja, saat itu Pinar sempat bertemu dengan kekasihnya bernama Ahmed. Saat polisi menanyainya, Ahmed mengaku mereka bertemu sekitar jam 5 sore untuk makan malam bersama di sebuah kafe. Dan setelahnya, dia mengantar Pinar pulang pada jam 9.30 malam, di mana Ahmed menurunkan gadis itu di jalan yang berada dekat rumahnya. Semua keterangan Ahmed cocok dengan lokasi ponsel keduanya yang memperlihatkan terakhir kalinya saat mereka berada di jalanan dekat rumah Pinar. Hanya saja setelah gadis itu turun dari mobil, dia tidak segera pulang ke rumahnya, melainkan kembali pergi dengan mobil lain yang telah menunggu di dekat sana. Dari investigasi lanjutan, mengungkapkan jika mobil tersebut merupakan milik seorang pria bernama Metin yang merupakan suami dari sepupu Pinar yang bernama Nurgul. Bahkan menurut polisi, pertemuan di pinggir jalan itu bukanlah suatu kebetulan, karena ternyata Metin sudah mengikuti Pinar sejak gadis itu pulang dari kantor dan makan malam bersama Ahmed. Ketika Pinar akan pulang dan melihat mobil pria itu, Metin pun memanggilnya untuk segera masuk, dan setelahnya mereka berkendara ke daerah Kucuk Mece dan Bazak Sehir. Selama perjalanan, diduga Metin telah melakukan kekerasan seksual terhadap Pinar sebelum akhirnya menghabisi gadis itu. Karena berdasarkan hasil otopsi, Pinar telah diperkaos dan di tubuhnya terdapat DNA dari spermi yang cocok dengan milik Metin. Selain itu pada kukunya juga terdapat DNA milik pria itu yang membuktikan telah terjadi perkelahian fisik di antara mereka. Sedangkan penyebab kematian dinyatakan akibat dicekik. Dengan penemuan ini, polisi pun segera menangkap Metin yang saat itu sedang berada di depan gedung forensik bersama dengan para kerabat lainnya yang menatapnya dengan pandangan bingung. Saat diinterogasi, Metin awalnya sempat mengelak, namun setelah diperlihatkan bukti-bukti, pada akhirnya dia pun mengaku dan menceritakan apa yang terjadi. Pinar terlahir dalam keluarga besar. Dia memiliki beberapa orang saudara, namun paling dekat dengan kakak perempuannya yang bernama Bahar. Dan saat itu, mereka tinggal bersama kedua orang tuanya di daerah Bazak Sehri Istanbul. Sebagai saudari yang memiliki jarak umur cukup dekat, Bahar mengetahui persis tentang kehidupan pribadi adiknya, tentang apa yang disukai,
siapa lingkungan pertemanannya, termasuk dengan siapa Pinar dekat saat itu. Dan dia menggambarkan sang adik sebagai gadis cantik bertubuh tinggi dengan rambut hitam yang indah dan masih single. Dalam kesehariannya, Pinar yang sangat dekat dengan keluarga besar juga dekat dengan Nurgul dan Metin, di mana mereka seringkali berkumpul dan hangout bersama-sama. Namun hal ini tidaklah aneh karena Pinar juga melakukan hal yang sama dengan para kerabat lainnya. Bahkan Bahar sendiri juga sering ikut bersama mereka, dan dia tidak pernah melihat adanya kejanggalan dari sikap Pinar terhadap Metin. Hingga beberapa waktu kemudian, Pinar yang saat itu telah bekerja di sebuah perusahaan diketahui mulai dekat dengan Ahmed, yang karena hal inilah mereka mulai jarang hangout bersama para kerabat. Tetapi bagi Bahar, hal ini tentunya sangatlah wajar karena Pinar baru saja memulai hubungan dengan seorang pria. Pada tanggal 18 Juli, hari itu Pinar menghubungi Bahar dan mengabari jika sepulang bekerja, dia akan bertemu Ahmed untuk makan malam di sebuah kafe. Seperti kebiasaannya, Pinar tidak pernah pulang larut malam. Namun ketika di malam itu dia masih belum kembali, Bahar pun segera menghubungi Pinar, tetapi ponselnya dalam kondisi nonaktif. Karena merasa khawatir, dia pun mulai menghubungi semua orang, termasuk Ahmed dan juga Metin. Ketika Ahmed memberitahu jika dia telah mengantar Pinar dan menurunkannya di dekat rumah, seketika Bahar merasa sangat cemas. Karena jika Ahmed telah mengantarnya, bagaimana mungkin Pinar masih belum kembali? Karena ini di luar kebiasaan Pinar yang selalu memberi kabar. Sehingga di malam itu mereka memutuskan untuk melapor pada polisi. Dan Metin yang mengetahui hal ini dengan setengah memaksa juga ingin ikut menemani. Namun sayangnya penantian mereka seketika terhenti ketika keesokan harinya mendapat kabar tentang penemuan jasad Pinar. Berdasarkan pengakuan Metin, dia dan Nurgul telah menikah selama 7 tahun. Namun setelah 2 tahun menikah, dia juga berpacaran dan menikahi Pinar secara siri. Tetapi sejak belakangan waktu, tiba-tiba Pinar mulai berubah serta menjauh. Yang karena merasa curiga, Metin pun berusaha mencari tahu dan mengetahui jika gadis itu ternyata sedang dekat dengan seorang pria. Metin mendatangi restoran tersebut setelah melihat postingan medsos milik Pinar, di mana saat itu dia sedang bersama Ahmed, dan selama 3 jam ke depan, Metin menunggu mereka di depan restoran. Dia bahkan sempat menelpon untuk menanyakan di mana keberadaan Pinar. Namun gadis itu mengaku jika dia sedang nongkrong bersama saudari dan teman wanitanya. Mendengar hal ini, Metin pun mengatakan agar Pinar tidak usah berbohong karena dia tahu di mana keberadaannya dan sedang menunggu di depan restoran. Karena Metin sudah mengetahui di mana keberadaannya, Pinar pun mengatakan jika mereka sebentar lagi akan pulang dan meminta Metin untuk menunggu di jalanan dekat rumahnya. Dan di saat itulah ketika Pinar telah turun dari mobil Ahmed, dia pun pindah ke mobil Metin yang telah menunggunya selama 20 menit. Saat gadis itu berada di mobilnya, Pinar dalam keadaan mabuk setelah minum-minum di restoran, yang dimana Pinar sempat minta berhenti karena sakit perut dan ingin ke kamar mandi, sehingga mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang kehadiran mereka terekam oleh CCTV. Setelahnya mereka pun berkendara selama 1 jam dan kembali ke kompleks perumahan Pinar. Namun saat Metin menanyakan tentang Ahmed, gadis itu tiba-tiba mulai marah dan mengatakan jika Metin bukanlah siapa-siapa dan tidak usah mengurusi tentang hidupnya. Hal ini membuat Metin sangat kesal hingga akhirnya menampar Pinar yang berakhir dengan pertengkaran hebat, di mana gadis itu semakin agresif dan Metin yang emosi mulai mencekiknya hingga Pinar pun jatuh pingsan. Tidak ingin ada orang yang mencurigai mobilnya yang berhenti lama, Metin pun segera meninggalkan tempat itu
dan berkendara ke arah kota. Saat itu dia mengira jika Pinar hanya pingsan karena efek minuman. Namun setelah berkendara selama 30 menit dan Pinar masih juga belum bangun, Metin pun menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ketika dia memeriksa tubuh Pinar, di saat itulah dia baru mengetahui jika gadis itu telah meninggal. Dan karena ketakutan, Metin memutuskan membuang jasad Pinar di hutan kecil yang berada di daerah Mahmud Bey. Dalam interogasi, Metin mengaku sangat menyesal karena telah kehilangan gadis yang dicintainya. Dia mengatakan jika semua terjadi tanpa disengaja dan dia tidak pernah berniat untuk menghabisi Pinar. Dia bahkan juga mengklaim jika saat itu merasa sedang dirasuki dan itu bukanlah dirinya yang asli. Namun menurut polisi, pengakuan itu terlalu mengada-ngada karena tidak cocok dengan bukti-bukti forensik. Setelah jasadnya dikembalikan pada pihak keluarga, Pinar pun disemayamkan di Masjid Ulu dan akan dimakamkan di pemakaman umum Kayabasi. Di saat ayahnya menyampaikan bela sungkawa, Bahar sambil menangis memeluk peti mati Pinar, dan pemandangan itu membuat banyak orang ikut menangis saat melihat kesedihan Bahar yang kehilangan adik kesayangannya. Setelah kejadian ini, banyak orang terutama dari pihak keluarga mereka yang tidak pernah menyangka jika Metinlah pelakunya. Karena selain pria itu masih kerabat, saat Pinar akan dilaporkan hilang, dia bahkan memaksa ingin ikut bersama Bahar ke kantor polisi. Dan ketika mereka mendapat kabar tentang penemuan jasad Pinar, Metin segera mendatangi rumah keluarga Pinar serta kembali ikut untuk melakukan identifikasi jasad di gedung kedokteran forensik yang di tempat itulah dia juga ditangkap. Menurut abang ipar Pinar yang bernama Serdar, Pinar adalah gadis yang sangat baik. Mereka terakhir kalinya berkomunikasi tepat beberapa hari sebelum insiden terjadi. Saat itu Pinar baru kembali dari liburannya di kota Antalya, di mana gadis itu menghubungi Serdar serta istrinya, serta mengajak mereka untuk segera bertemu. Dan dia bahkan membelikan banyak hadiah yang diberikan pada anak-anak Serdar. Namun itulah pertemuan mereka yang terakhir kalinya, karena 2 hari kemudian istrinya memberitahu bahwa Pinar telah menghilang. Serdar tentunya sangat kaget, karena di hari itu sekitar jam 9.45 malam, dia masih sempat mengirim video lucu ke WhatsApp Pinar. Walaupun pesan tersebut telah dilihat, tetapi gadis itu belum membalasnya, dan setelahnya ponselnya dinonaktifkan. Selain itu Serdar juga teringat bahwa di hari Pinar menghilang, dia sempat menelpon Metin untuk menanyakan di mana lokasi kuburan anjing milik Pinar. Karena 3 bulan sebelumnya, anjing kesayangan Pinar mati karena sakit. Dan karena menurut istrinya, Metin tahu di mana anjing itu dikuburkan, sehingga Serdar pun yang ingin mengunjungi kuburan tersebut saat itu segera menelpon Metin. Namun Metin mengaku tidak tahu dan mengatakan akan menanyakannya pada Pinar, di mana dia memberitahu jika saat itu Pinar sedang berada di sebuah kafe. Pada awalnya Serdar tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi setelah kematian Pinar, dia tiba-tiba teringat tentang perkataan Metin bahwa di hari itu Pinar sedang berada di kafe, dan artinya dia telah mengikuti kemanapun Pinar pergi. Dalam persidangan Metin kembali mengklaim jika dia dan Pinar telah menikah siri selama 5 tahun. Namun hal ini tentunya dibantah oleh pihak keluarga, terutama Bahar yang mengetahui bahwa sebelumnya Pinar tidak memiliki pacar. Dan Ahmed adalah satu-satunya pria yang baru saja menjadi pacarnya. Menurut pengakuan Bahar, adiknya tidak mungkin berpacaran dengan Metin, karena selain bukan tipenya, Metin adalah suami dari sepupunya. Walaupun selama ini mereka sering bersama-sama, namun Pinar tidak pernah tertarik pada pria itu. Bahkan di hari Pinar menghilang,
Bahar sempat menghubungi Metin dan juga Nurgul untuk mengetahui apakah mereka mengetahui keberadaan Pinar, karena saat itu ponselnya telah dinonaktifkan. Namun Metin yang menjawab telepon justru bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Sedangkan menurut kesaksian Nurgul, di hari kejadian sebelum Pinar diketahui menghilang, saat itu Metin pulang ke rumah dalam kondisi lelah dan segera berangkat tidur. Dan Nurgul mengaku tidak tahu serta tidak pernah curiga jika keduanya memiliki hubungan asmara. Namun sebenarnya Nurgul juga meragukan pengakuan Metin. Tetapi lagi-lagi hal ini dibantah oleh Metin. Dia mengatakan jika mereka berhubungan diam-diam sehingga tidak seorang pun yang tahu. Dan dia telah menikah siri dengan Pinar tepat 2 tahun setelah menikahi Nurgul. Pengakuan ini membuat Ibu Pinar sangat marah dan menuduh Metin telah menfitnah serta memanfaatkan nama putrinya dengan cara mengarang cerita cinta palsu dan membuat kasus ini seolah-olah pembunuhan yang tidak disengaja hanya demi untuk meringankan hukuman. Dan karena Pinar telah meninggal, sang putri tentunya tidak bisa membela diri sendiri. Menurut Ibu Pinar, Metin adalah seorang psikopat cabul berdarah dingin yang sangat terobsesi pada putrinya. Hingga saat ini ibunya masih merasa sangat syok, mengingat jika Metin adalah orang yang selalu menemani mereka, baik saat Pinar hilang hingga saat jasadnya ditemukan. Hal ini juga didukung oleh kesaksian dari teman-teman Pinar. Mereka mengatakan bahwa Pinar tidak pernah berpacaran dengan Metin. Selama ini Pinar hanya menganggapnya sebagai saudara atau abang, namun Metinlah yang selalu mengejar gadis itu. Dan Pinar yang tidak pernah berburuk sangka tentunya tidak curiga saat Metin mengajaknya pergi. Sepanjang persidangan, semua saksi yang ditampilkan memiliki jawaban yang sama, bahwa Pinar bukanlah tipe wanita yang genit dan mau berhubungan dengan suami orang. Dalam persidangan akhir yang dilakukan pada 21 Maret 2024, hakim menyatakan jika pengakuan Metin tidak bisa dipercaya. Yang hal ini juga didukung dengan bukti-bukti forensik, di mana Pinar dinyatakan diperkaos karena ada DNA pribadi Metin di dalam tubuh gadis itu. Dan menurut hakim, Metinlah yang selama ini menyukai Pinar. Namun karena gadis itu menolak dan justru berpacaran dengan pria lain, sehingga Metin yang tidak terima menjadi sangat marah. Yang di hari kejadian, dia menjemput Pinar dan memperkaosnya. Dan karena takut ketahuan, dia pun segera menghabisi gadis itu. Setelah bersusah payah mengarang indah tentang kisah asmara dan pernikahan siri, pada akhirnya Metin pun harus gigit jari. Karena saat itu, dia divonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan, serta hukuman tambahan selama 15 tahun atas pemerkosaan. Setelah mendengarkan hasil vonis, Metin tidak berkomentar apa-apa, dan dia hanya mengatakan jika tidak pernah bermaksud menyakiti Pinar, dan dia sangat menyesal serta sangat mencintai gadis itu.